janji Tuhan itu betul-betul bisa terrealisasi atau tidak. Betul. Iblis ingin mencobai firman Tuhan tersebut, bukan mencobai Yesusnya. Yesus hanya dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, katanya Tuhan pernah berfirman, kalau ada anak Tuhan ingin dicelakai, maka aku akan mengutus malaikatku untuk melindunginya. Ini yang ingin dicobai oleh iblis. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, hanya kepadanya saja dia engkau menyembah. Ya. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan, tetapi iblis ini ingin mencobai kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Nah, inilah Bang yang dikhotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Sampai pada nomor 40. Di situ dikatakan Nabi Daud telah bernubuat bahwa Tuhan Elohim akan membangkitkan Mesiasnya, di mana Mesiasnya itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, dan juga kemudian dikatakan di data 31, dia tidak akan ditinggal di kubur. Dia tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak akan mengalami binasa, dan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Nah, ini yang dinubuatkan Mazmur 91 ini. Benar, betul. Seperti itu. Jadi berbeda antara Yesus anak Maria dengan yang keluar dari kubur. Kalau anak Maria tidak mengalami kematian menurut nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, sedangkan 36 Petrusnya mengatakan, jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan Kristus dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Makanya di data nomor 40-nya Petrus mengatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Seperti itu saudara. Jadi terang sekali itu. Terang sekali. Silakan. Siap, Bang Suba. Jadi poin ini, nubuat dalam Mazmur itu kan jelas tuh. Bahkan sampai peristiwa penyaliban kan ada 7 perkataan tulis di kayu salib ya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur ya, Jabur ya, bagi saudaraku. Daud menjelaskan dalam kitab Mazmur detail banget loh abangku. Itu kan selisihnya ya ratusan atau ribuan tahun sebelumnya itu dinubuatkan loh. Dan itu juga terjadi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu kan jelas ya. Mazmur 22 ayat 15 sampai ke berapa ya? 19 atau 20 ya. Jelaskan secara detail tentang peristiwa itu ya. Tapi yang paling utama bahwa peristiwa penyaliban itu terjadi dong abangku. Karena apa? Selain apa yang dibuatkan dalam perjanjian lama dan terverifikasi, tervalidasi, karena peristiwa penyaliban bukan hanya kita berhayal-hayal, tetapi memang itu atas tuntutan dari imam orang Yahudi, imam-imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi di bawah kepimpinan Imam Kayafas ya. Kemudian membawa kepada penjajah bangsa Israel ketika itu adalah Roma ya, penjajah bangsa Roma. Terakhir diputuskan oleh Pilatus ya, selaku gubernur di Israel ketika itu. Bahkan Pilatus cuci tangan ya, orang ini aku tidak temui dosa. Tapi tuntutannya imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi menuntut supaya dia harus disalibkan. Bahkan peristiwa penyaliban setelah itu kan terverifikasi juga bahwa dikawal khusus oleh pasukan dari Romawi dalam penyaliban, bahkan penjagaan kuburan juga tetap dalam pengawasannya bangsa Romawi ya. Itu luar biasa banget ya cerita ini. Kalau tidak terverifikasi, tidak tervalidasi ya, itu kita mesti bertanya-tanya loh ya. Kalau secara hukum Indonesia kan 2 orang menyatakan kesaksian yang sama kan oke kan. Kakak ini lebih dari begitu banyak orang loh Bang Suma. Itu luar biasa banget. Itu jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang tervalidasi bahwa memang Tuhan Yesus disalibkan dan mati lewat peristiwa penyaliban dan bangkit dari antara orang mati ya. Jadi
peristiwa ini bahkan secara apa ya, dia punya historisnya ya, artefaknya dan apa semua masih ada di bangsa Israel. Adalah cerita ya, kuburan Tuhan Yesus, tempat kelahiran juga masih ada dan detailnya ada dijelaskan semua ya. Ada semua ya. Itu. Jadi yang poinnya kita mau dapat tervalidasi bahwa peristiwa penyalipan sampai kematian bahkan kenaikan kan lengkap loh, tervalidasi ya. Itu yang pertama. Yang berikut tetap pada prinsipnya iman Kristen itu memang mendasarkan pada itu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya. Dan itu memang tervalidasi loh. Kalau kita omong aja kan tidak cukup juga kita menjelaskan ya. Tapi tervalidasi itu menjadi catatan sejarah loh. Sekian banyak orang memvalidasi itu ya. Ya, baik imam-imam Yahudi dan seterusnya sampai dengan penjajah juga bangsa Romawi lewat Pilatus, jelaskan semua detail sampai dengan peristiwa penyalipan sampai dengan penjagaan kuburan juga tetap dalam penguasaannya bangsa penjajah bangsa Romawi ya. Jadi poinnya kita dapat kita pastikan bahwa peristiwa itu sudah pasti terukur dan tervalidasi, itu yang poin pertama ya. Jadi sekarang orang lagi berpikir sebenarnya tidak harus ya. Kalau peristiwa penyalipan di abang-abangku kan saya nggak salah ya. Sementara diskusi dengan beberapa saudara dari tetangga sebelah di abang punya kan diserupakan tapi tidak disebutkan nama. Tapi ini menjadi diskusi liar loh. Masing-masing orang menerjemahkan itu Yudas, itu Simon dan seterusnya. Padahal saudaraku di Muslim menerjemahkan bahwa yang disalibkan itu diserupakan tapi tidak penyebutan nama. Dan ini kita harus pertanyakan dong. Begitu abangku. Hormat. Baik. Al-Quran menarasikan wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Itu kata Quran. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, tetapi yang disalibkan itu dibuat serupa seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah ini kan terbukti akurat di dalam Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan. Sedangkan Kristus anak Maria ini itu dijelaskan di dalam Data 31-32-nya. Daud menubuatkan bahwa Kristus yang dibangkitkan, yang dinaikkan oleh malaikat, itu tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ada penyaliban. Nah, yang disalibkan ini dibuat menjadi Kristus, sama seperti anak Maria yang juga adalah Kristus. Islam mengakui penyaliban itu ada. Ada yang disalibkan memang. Tapi bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Makanya tolak ukurnya apa? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai Kristus, itu adalah manusia yang diurapi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus anak Maria ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang disalib ini nanti dia disalibkan baru dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Di mana polanya? Matius 12 nomor 38 nomor 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, dia nggak sebut Yesus. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga dia akan bangkit anak manusia ini, dan itu hanya diberikan sebagai tanda kepada angkatan jahat. Bagi angkatan jahat yang mereka salibkan ini dijadikan bagi mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang kami imani.
Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat 30 juga Allah mengatakan bahwasanya Allah innahu muttakhazus sayatin awliya'a min dunillah wa yahsabu annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka hanya tersesat karena mereka melampaui batas. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh nabiku, padahal tidak. Itu yang diterangkan Al-Quran. Dan itu kemudian yang muncul di dalam Bible. Justru Bible lebih dulu menjelaskan itu daripada Al-Quran. Nah, satu hal lagi saudara. Yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku dia yang datang kepada yang bukan manusia? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Keluar, dia kandung malah, dia lahirkan, dia pelihara. Manusia yang dipelihara. Sedangkan Paulus menerima 13 buku, itu bukan dari manusia. Terakhir sebelum Anda ambil alih. Anda membawa Mazmur 22, saudara. Mazmur 22 itu, Eli Eli lama sabaqtani, orang itu teriak siang dan malam. Sedangkan yang di atas tiang salib itu cuma siang tok, malamnya sudah nggak ada. Sebelum pukul 6 ia sudah diturunkan. Nah, satu hal, apakah itu adalah Yesus anak Maria? Bukan. Kenapa bukan? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 14. Yohanes 8 nomor 29, sorry. Apa kata Yesus? Dan dia Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Malu Yesus kalau dia sudah ajarkan begitu, habis itu dia teriak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Malu dia. Berarti Yohanes 8:29, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa tidak pernah dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti yang ada di atas tiang salib ini adalah murid Yesus yang teriak, wahai guru Eli, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Itu baru cocok. Yudas merasa ditinggalkan gurunya Yesus, baru betul. Tapi kalau Yesus merasa ditinggalkan sama Bapa, itu mustahil. Karena dia senantiasa menyertai Yesus. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku bersama dengan Bapa. Aku satu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Karena dia adalah orang yang berkenan dalam dirinya. Yesus itu orang soleh. Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Bapa. Maka Bapa tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Makanya Bapa berkenan kepadaku, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang teriak itu bukan Yesus, tetapi adalah orang yang merasa kehilangan Yesus, yaitu sang murid yang keluar dari kubur, yang dijadikan menjadi Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya, Pak. Yang percaya itu hanya angkatan jahat. Siapa dia? Dia mengaku sendiri. Di Galatia 2 nomor 8 dia mengatakan begini, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Nah, ilmu angkatan jahat ini dibawa oleh Paulus keluar ke bangsa non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi nggak percaya. Karena orang Yahudi tidak diberi tanda, yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Begitu, saudara. Silakan. Oke, jadi buat apa ya? Hormat, sudah mantap dong, keren loh. Jadi yang berikut ya, pertama begini ya, tentang Paulus ya. Paulus juga bersaksi ya di Roma 9 ayat 5. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah. Roma 9 ayat 5 ya.
Jadi yang poin utamanya saya tetap pastikan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ya, dari penghakiman, penyaliban sampai bangkit dan naik ke kerajaan surga kan tervalidasi loh Bang Suma. Bukan satu dua orang yang menyaksikan, begitu banyak orang loh menyaksikan ya. Bahkan yang menyalikan proses hukumnya dikawal khusus oleh penjajah bangsa Romawi atas tuntutan dari orang Israel. Memang orang Israel betul dia tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia yang dijanjikan. Tidak butuh itu, karena orang Israel ketika itu butuh Mesia itu adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk mengalahkan penjajah. Tapi tidak, karena Yesus datang sebagai raja damai, membawa hukum kasih kan. Makanya nggak ada. Ya, makanya di salib itu kan ditaruh, inilah raja orang Israel, INRI ya. Jadi luar biasa. Yang poin utama yang kita mau pastikan bahwa apa yang kita ceritain ini kan tervalidasi. Kenapa tervalidasi? Karena ada yang lagi menuntut, terus ada yang menghukum. Penjajah bangsa Romawi di bawah ketua timnya Pilatus. Sebenarnya dia juga nggak mau, istrinya kan bilang Pilatus nggak boleh loh, orang nggak berdosa kok, kenapa dihukum begitu. Makanya Pilatus cuci tangan pakai air, oke lah kamu mau hukum dia ya silakan lah, itu urusan kamu. Tapi dimintain untuk tetap dikawal sampai peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Bahkan masuk di kubur juga orang ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi minta supaya itu kuburan dikawal, jangan sampai jasadnya diangkat ya, dibawa, dicuri ya. Ternyata kan tidak ya. Bahkan yang ketika Tuhan Yesus bangkit kan malaikat yang datang menyampaikan, kenapa kamu harus cari, dia sudah bangkit dari antara orang mati ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita menerjemahkan dalam kitab kita menurut opini kita, ya itu mungkin bisa juga ya, itu logika kita ya. Tapi yang paling utama kita tetap prinsip mendasarnya bahwa ada yang tervalidasi loh terkait dengan peristiwa-peristiwa baik penderitaan sampai penyaliban, jelas loh tervalidasi loh. Itu bukan satu dua orang loh, begitu banyak orang loh. Lalu pastikan loh. Kalau dari abang tadi abang menjelaskan benar loh, Quran hanya menjelaskan bahwa diserupakan, tapi tidak tervalidasi ya. Izin ya abangku. Kenapa tidak disebutkan namanya siapa? Akhirnya menjadi debat kusir ya. Sebenarnya siapa harus disebutkan nama dalam apa dimasukkan dalam Quran itu, bahwa itu diserupakan siapa? Yudas atau Simon atau beberapa macam. Itu terjemahan. Saya terus Bang Suma ya, saya diskusi beberapa, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tetapi dalam batasan pemahaman bahwa di Quran menjelaskan bahwa hanya cuma diserupakan, tapi tidak jelaskan secara detail itu siapa orangnya. Yang kita butuhkan pastikan siapa orangnya kan nggak ada. Jadi tidak tervalidasi ya. Kalau peristiwa mereka secara kritik tervalidasi loh, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi poin utama yang kita dapat memang iman Kristen ya, Bang Suma ya. Memang yang paling utama begitu, peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa iman kepercayaan orang Kristen tidak sia-sia ya, begitu. Nanti ditanya kepada siapa juga nggak masalah, pasti tahu iman orang Kristen. Peristiwa kebangkitan itu menjadi momentum titik balik bahwa iman Kristen itu begitu kuat banget loh. Kalau kita ikuti Lukas 2 ayat 11, benar ya Tuhan, tapi itu kan kata orang loh, kata orang. Tapi penegasan tentang siapa itu Tuhan kan ada ya, di Paulus juga menjelaskan juga ya. Dengan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri, itu terverifikasi ya. Kalau sebentar ya, saya terus terang ya, di Kota Kupang Abang Suma sebentar ada kawan yang mati dan dikasih tahu ya, dikabarin ya, itu orang aliran denomnya Yehova Bang Suma. Dia bilang 3 hari dia bangkit. Jadi kamu gila loh. Orang ini tidak dibuat. Kalau kaget bilang mau bangkit 3 hari, heboh di Kota Kupang, viral waktu itu. Ternyata kan tidak bangkit, berarti omong kosong doang kan. Satu pihak, misalnya Lukas itu pastikan Tuhan, tapi itu kata Lukas.
tapi terverifikasi dengan kematian Yesus dan bangkit itu memastikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan ya. Gitu. Kalau tidak dibangkitkan orang mati, kekristenan barangkali mungkin ceritanya akan mungkin berbeda. Tapi dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di kayu di surga, memastikan iman kematian orang Kristen sudah pastilah, jalannya sudah ada, pastinya seperti itu. Terus berikutnya tentang surga juga ya, saya juga lagi bertanya-tanya kan kita belum innalillahi itu. Saya nggak tahu ya surga ini seperti apa ya. Saya pernah ya dengan Abang semua saya sudah sampaikan pada diskusi ya. Karena begini loh, kita mati ini kan masih menanti penghakiman yang terakhir. Bagi kekristenan, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sementara kita menanti penghakiman yang terakhir sebagai hakim yang adil, sebenarnya kita parkir di mana begitu? Ya, ada yang bilang di Taman Firdaus, dari versi saudaraku ada bilang di Jannah dan seterusnya ya. Tetapi itu kan kita masih berpersepsi menurut apa yang ditulis dalam kitab kita masing-masing. Tapi kepastian seperti itu nggak tahu ya. Saya tadi baru saja selesai diskusi dengan Ibu Sophia Latro, Sophia siapa tuh? Berarti Pak Leslie, ini temanya lain lagi, bahas ke surga lagi nih, bukan ke Tuhan. Oh ya boleh, Abang boleh ini tapi ya oke dah. Ya kan artinya lari-lari tadi. Diskusi satu lah, kita saudara. Iya, Abang boleh juga ilmu tiga. Enggak, lanjut aja tadi masukku yang tadi poinnya tadi kan sudah selesai. Artinya Pak Leslie menggiring ke masalah surga, kan gitu kan? Ya. Aku berusaha tadi, berusaha beli bodrek 4 nggak fokus, nggak dapat gitu. Berusaha beli bodrek 4 kutelan nih nggak dapat. Ya kan? Nggak dapat berusaha saya kan. Tahu loh, ini kepala miring juga tapi luar biasa loh, memang itu. Iya. Ya, makanya luar biasa banget loh. Tahan apa saja Abang beli. Kepala miring juga loh. Tahan apa saja lah Pak. berusaha fokus tadi. Tadi poinnya yang disampaikan Bang Juma mungkin nggak ada tanggapan, tapi itulah teman-teman ya, artinya Pak Leslie pengalihan, tetap KO lah dulu ya kan, nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau memang mau lari ke surga, memastikan ke surga, mau bahas lagi ke surga, kalian lagi cerita ya kan. Boleh itu juga baik. Oke, silakan Bang. Oke, Bang Suba karena hormat diberi ya. Saya pikir luar biasa saya diskusi orang ilmu tinggi. Abang beli ilmu tinggi, makanya ini tahan napas loh. Makanya minum paracetamol atau antar gini, tahan napas. Oh ya, Bang beli ini kepala batu loh. Batu loh, ini bulldozer loh. Dia datang rata. Saya tahu loh Bang beli ini. Oke, tapi dengan Bang Suma luar biasa lah. Banyak hal yang saya juga dapat. Saya tidak mengingkari bahwa banyak hal yang saya juga dapat dari Bang Suma, Bang Blender. Luar biasa banget. Kita lagi berselancar ya. Kita menikmati siara hidup kita di dunia, menambah kasana keimanan kita. Entah apa jadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi muara kita satu, cuman satu saja pemilik hidup kita. Apapun latar belakang keimanan kita ya, saya tidak sebut Islam atau apa, Hindu, Buddha juga ya. Saya sudah diskusi loh. Pak Leslie, ya. Siapa yang memvalidasi Yesus kalau dia adalah Tuhan? Ayah tadi sudah diskusi dengan Bang Suma tadi tuh. Abang ada ikuti nggak? Enggak diikuti ya. Dengar dari awal. Cuman siapa sih? Ini pertanyaan buat seluruh Kristen yang ada di dunia ini ya. Validasi iblis. Iblis ya. Oh, iblis yang memvalidasi bahwa Yesus Tuhan. Iya, dia ketika Yesus berpuasa. Sebentar abangku. Dia memvalidasi. Dia pengujian Yesus secara manusiawinya dia uji ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 7 ya. Janganlah kamu cobai Tuhan dan Allahmu. Kemudian Matius 4 ayat 10, iblis juga diperintahkan untuk sujud menyembah kepada dia. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Jelas dong. Kalau ada abang udah jawab. Sabar. Iblis itu Bang, saya nggak minta diterangin, Bang. Abang udah jawab. Sabar abangku.
Sebentar, sabar dulu abangku. Sebentar, sabar abangku. Iblis itu siapa? Kekristenan, iblis itu adalah malaikat yang ditenang buang dari surga karena mau mengambil alih kekuasaan surga. Berarti dia Ya udah cukup bang, gantian lagi lah. Gantian lagi Pak, Oke, santai siap. gitu loh. Tadi Anda udah menjawab bahwa yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis, kan begitu, udah dijawab. Saya nggak nerangin, nggak perlu dijelasin siapa iblis itu gitu loh. Terus yang mempengaruhi Pak, yang kedua nih, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus, siapa yang mempengaruhi Bang? Silakan. Yang pertama ya. Jadi ini kalau ceritanya agak panjang banget loh, tapi ya minta maaf ya. Abang host, abang Bleder ini abang Bleder ini keras banget loh. Nah ini dia abang Bleder ya. Tapi ini agak panjang jadi ya. Jadi saya jelaskan begini ya. Jadi ketika perjamuan yang terakhir ya, Tuhan sudah sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, inilah tubuhku. Oke, dan anggur inilah lambang darahku sebagai perjanjian baru ketika dimeteraikan ya. Kemudian di dalam perjalanan kan terjadi kan, disebutkan juga dalam situ di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak nanya itu deh Bang. Sebentar, sabar dulu apa. Di antara murid-murid kan dia kasih tahu, bahkan Simon Petrus juga dia sudah kasih tahu. Ya, Simon Petrus pertanyaan sebenarnya kamu. Pertanyaan singkat tadi Bang, bisa nggak saya ulang lagi pertanyaannya? Saya ulang ya. Saya ulang ya Bang ya. Gini. Tadi Abang udah menjawab, yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Pertanyaan kedua, siapakah yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh Kristus gitu loh Bang? Silakan. Oh ya, memvalidasi ya. Jadi yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh gitu loh. Ya, jadi kalau sebenarnya tidak dihubungkan dengan tentara Romawi ya, itu kan eksekutornya aja ya. Kalau cerita perjamuan terakhir, Tuhan sudah bilang bahwa di antara kita ini kan ada yang jadi pengkhianat ya. Ya, tapi nggak tahu, nggak disebutkan namanya ya. Tapi pada akhirnya secara umum Pak, secara umum nih. Oke. Yudas siapa yang mempengaruhi manusia? Siapa yang menggoda manusia berbuat jahat Pak? Oke, jadi begini ya. Bagi imam orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi kan timbul kecemburuan loh. Ketika Tuhan Yesus berfirman, menyatakan besarnya kuasanya dan seterusnya, kan imam-imam orang Yahudi kan pertanyakan loh, makanya diburu untuk disalibkan. Jadi sebentar, perjamuan Bang, terakhir. kayaknya nggak denger deh. Abang nggak denger saya ya? Kan tahu dong. Saya ulang ya, ini Bang, dengerin Bang. Siapakah yang mempengaruhi manusia sehingga manusia itu berbuat jahat? Ya, makanya saya bilang tadi, terakhir Yudas yang menjual Tuhan Yesus kan, ya pada ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi, orang Farisi. Astagfirullahaladzim. 30 keping perak ya. Kenapa? Mau belanja kemana Bang, bawa perak? Sederhana pertanyaannya Bang Leslie. Nih, siapa yang mempengaruhi, siapa yang merasuki manusia sehingga manusia ini berbuat jahat seperti mencuri dan membunuh? Siapa yang mempengaruhinya Bang? Kalau itu mungkin ada terkait dengan free will ya, kalau kita jelaskan ya. Kalau itu panjang juga loh. Lagi kata kaitan dengan peristiwa penyalipan ya. Memang enggak ke situ Bang, pertanyaannya enggak ke situ. Sebentar. Oke, sebentar. Jadi memang Yudas Iskariot betul. Lama-lama juga kok banting nih HP ini. Apa tuh? Adalah kita menikmati perbedaan kita. Ini loh Bang, ada orang nih, ada orang tadinya baik gitu ya, orang baik dia gitu, tiba-tiba dia berbuat jahat gitu loh, dia mencuri, dia membunuh orang begitu. Menurut Abang, siapa yang ya. mempengaruhi dia, siapa yang menggoda dia gitu loh Bang?
Iya, kalau ikuti perintah Allah, baik 10 perintah Allah, kalau bagi kecil kan hukum kasih ya. Sabar abangku. Jadi ketika keluar dari apa yang dikehendaki baik dalam 10 perintah Allah. Apa saya bahasa Burundi kali baru nyambung ya? Sabar abangku. Dia mengikuti apa yang iblis mau kan, mau bunuh orang, mau bikin apa kan terserah dia. Apapun alasan pembenaran, karena hukum kasih bagi Yesus kan tidak ada pilihan untuk membunuh. Oh jadi iblis yang mempengaruhi ya bang ya? Iblis ya. Oke, iblis. Jadi tadi yang memvalidasi Yesus Tuhan iblis, yang mempengaruhi orang berbuat jahat iblis. Yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus siapa bang? Kalau saya memang iblis itu sendiri karena iblis juga. Sebentar abangku, ketika apa ya Yudas dibiarkan dipenuhi oleh kuasa iblis. Jadi memang ini iblis ini peranannya sangat besar sekali ya bang ya? Ya besar banget. Ada nggak iblis menyuruh berbuat baik bang? Nggak ada dong. Nggak ada. Nah perbuatan tentara Romawi di tiang salib itu baik apa jahat bang? Kalau perbuatan itu terkait dengan keimanan Kristen memang korban penebusan ya. Saya kan hanya penebusan bang. Tetapi itu tujuannya. Iya. Tetapi kenapa iblis yang harus merancang itu jadi pertanyaan mendasarnya itu. Begitu. Kenapa? Karena iblis yang menjual Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan ini kalau saya mengajar di kelas begini nih, pusing saya nih. Benar dah. Bang, apa tuh hormat? Bang, yang perbuatan tentara Romawi ini yang dipengaruhi oleh iblis membunuh Kristus di tiang salib itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Kalau saya patokan utamanya bahwa ketika Yudas, kenapa lari ke Yudas? Betul abang tuh, betul abang. Aduh, sayang banget ini HP ini hancur nih HP gue ini. Jangan marah-marah gitu loh. Diskusi saja lah. Iya bang, ya bang, santai bang. Saya kan cuma bercanda bang. Oke, siap. Jadi memang bagi saya memang ketika Yudas dipenuhi oleh kuasa iblis, dia menjual Tuhan Yesus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus apa. Makanya peristiwa penyaliban boleh berjalan ya sampai terakhir. Pantesan baju mak pusing. Saya berpikir kalau aku saya 4 bang Bodrek 4. Ya. Lihat abangku hormat ya. Jadi begini, kalau Yudas tidak jual kan peristiwa. Orang nanya Yudas bang, Yudas sudah pindah. Harus jalan loh, sebentar. Yudas dulu kemarin teman saya Yudas dagang di Gelodok, udah pindah dia bang. Paramek nggak mempan ya, Bodrek nggak mempan ya. Tapi Pak Leslie, satu lagi tadi memvalidasi iblis yang mempengaruhi si iblis. Oke. Nah, saya mau bertanya lagi. Bagaimana yang namanya Tuhan itu kan disembah. Ya kan dia disembah. Nah, bagaimanakah ritual menyembah Tuhan kalian itu bagaimana? Iblis. Abang ya. Kalau dari sini ini om kamu ini Pak Lemi ini dari sabar dulu. Saya wajah satu saudaraku ya. Izin ya, boleh ya. Nanti baru satu-satu ya. Izin ya, abang-abangku hormat semua ya. Jadi begini ya, dalam tradisi gereja ya memang agak beda-beda ya. Abang semua tahu dalam Katolik bahkan Protestan kan denomnya terlalu banyak. Dalam tradisi gereja kan kita beda satu sama lain ya. Tapi sepanjang pijakan itu oke saja. Tapi kalau mereka keluar dari itu kan menjadi persoalan ya. Tapi saya dalam posisi tidak mau menjas keimanan orang. Kalian Blender nanya gitu jadi nggak nyambung. Gini loh Pak Leslie. Pak Leslie ini loh. Salib itu dengerin dulu Pak. Abis ini ngomong nggak apa-apa. Salib itu lambang kejahatan atau lambang kasih?
Salib itu lambang ya, satu persoalan pergumulan terkait dengan beban itu memikul dosa umat manusia ya. Saya nggak nanya itu loh. Sebagai korban itu tujuan. Ya. Kayaknya harga semen Pak Liston. Harga semen berapa satu sak Pak? Pak? Jadi harga semen berapa satu sak? Ban depan aja dia tahu, ban depan ukurannya harga semen. Harga semen satu sak berapa? Sama pasir satu. Apa beda yang hormat diberi? Apa beda ya? Iya, Darius. Ya, siap. Woi, Darius. woi, Ya. Woi. woi. Darius, salib itu lambang kejahatan atau lambang kasih? Lambang kutuk lah. Oh, lambang kutuk. Ya, lambang kutuk. Oke, silakan. Ya, Darius, maju Darius. Nyambung kayak lu sama lu nih. Om sama Pak Le, ini nih. Om sama ponakan nih. Siapa lagi? Siapa itu yang dikutuk di tiang salib, Pak Leslie? Ya, Yesus sebagai kodratnya sebagai manusia. Mulai muncul. Oh, sebentar dulu, aku belum bertanya-tanya ke abang-abangku. Aku, bentar dulu ya. Aku Iya, bertanya dulu, saya juga jawab ala Anda ya. Oke, tapi lanjut. Silakan. Saya mau nanya. Gak apa-apa. Ya. Pak Leslie mau nanya. Saya punya tuan rumah ini. Ya, Enggak, siap. Pak Leslie mau nanya enggak? Nanya coba. Enggak. Biar abang bertanya dulu. Enggak, siapa tahu ada pertanyaan, Bang. Saya masih tunggu perintah hostnya. Saya punya abang belajar ini keras banget loh. Kalau diperintah ya oke, kalau enggak biar sudah aku stay saja. Leslie, siapa yang ngutuk Yesus? Siapa yang ngutuk Yesus di tiang salib? Yang ngutuk itu kan dosa dan salah kita ya. Bukan itu, bukan. Weh. Yang ngutuk itu palsulus. Enggak lah. Enggak, yang ngutuk Yesus itu Pak Leslie. Pak Leslie yang ngutuk ya? Ya tuh, Darius. Dia yang ngutuk Yesus. Ya karena dosa dan salah kita ya. Dia mati sebagai manusia yang tidak bersalah, dia menjadi terkutuk di kayu salib. Jadi untuk menebus dosa, Pak Leslie. Jadi untuk menebus dosa. Dari dalam tradisi Yahudi, orang yang mati kelar Yahudi lagi. Orang yang terkutuk loh, gitu. Jadi, tapi secara manusiawinya tuh kan dia tidak orang berdosa, bukan orang berdosa. Hanya dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia ya, bukan saya. Jadi Anda menebus dosa Anda dengan mengutuk orang ya? Tradisi Yahudi begitu, yang di kayu salib orang yang terkutuk karena dosa dan salahnya. Kalau tradisi di kampung Anda gimana? Karena biasa-biasa aja. Pernah nggak ada yang dikutuk menebus dosa? Kan kita bukan Tuhan, kan cuma manusia aja. Ngapain mau kutuk-kutuk? Ya. Kira-kira Pak Leslie ada di situ sama Yesus. Tentara Romawi ngomong gini, siapa yang mau menggantikan Yesus? Anda berani nggak? Kalau kira-kira ya secara manusiawi ya, saya kalau dalam posisi sebagai dalam keturunannya imam orang Yahudi atau alit, mungkin saya dalam posisi yang berbeda ya. Tapi kalau saya orang kebanyakan yang sebagai peyut atau banting juga nih HP ini kok nggak nyambung ya. Bisa terjadi saya bisa bela. Tapi kalau saya dalam keturunan ahli-ahli imam orang Yahudi bahkan ahli Taurat, mungkin saya juga pasti kemungkinan besar pasti dalam kelompok itu ya. Ini loh pertanyaannya Pak Leslie. Tentara Romawi kan mau menyalib nih, Anda tinggal berdua sama Yesus. Tentara Romawi bertanya, siapa di antara kalian yang mau disalib? Anda yang acungkan tangan atau Anda kabur? Malah bantuin tentara Romawi dia. Itu pribadi saya ya, ketika itu kalau saya ya bisa aja saya punya bapak adalah ahli-ahli imam orang Yahudi. Astagfirullah. Ya, atau saya nggak nanya bapak lu. Ya. Artinya kita kan lagi berandai-andai loh. Pertanyaan kan kita berandai-andai, persepsikan ya.
Tapi saya dalam posisi netral, dalam artian tidak ada kaitan dengan imam dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Belum tentu saya juga dalam posisi untuk membenarkan ya apa yang ahli-ahli Taurat orang Yahudi, bahkan imam orang Yahudi untuk membenarkan apa yang mereka mau. Pak Leslie, berapa harga sebotol yang membuat happy di sana? Berapa harganya? Di sini sebotolnya 25.000 aja. Berapa? Nyambung ya, cepat jawabnya 25.000. Jenisnya apa itu? Jenisnya apa itu mereknya? Tapi begini ya, nanti di bulan Agustus September baru itu kita dapat yang asli ya. Orang bilang orang Kupang ya. Bilang menyala. Ya. Kalau sekarang nggak ada, kosong. Kalau di Sulawesi Utara kan, Sulawesi Utara kan cap kutis. Kalau di Sumatera kan sama Sulawesi tua. Kalau di sana apa, Bang? Di sini disebut moke. Itu berapa harganya, Bang? Cepat. Lancar ya? Cepat jawabnya. Lancar jawabnya. Memang Biasanya orang yang ditanya Bang Handi pasti pusing. Lah ini Bang Handinya malah pusing. Jadi kebalik. Abang blender bisa dirasa deh. Sebentar ya, saya kasih tahu ya. Baik slang maupun Peter Pan atau beberapa artis. Wah, udahlah cukup lah itu, nggak usah diterangin semua, ini lagi live. Ada aja itu. Benar loh, pasti dicari loh. Kita harga bensin di sana berapa seliter, Bang? Harga bensin? Sama lah di Jakarta juga sama, 10.000 aja. Oh sama ya. Harga beras? Harga beras sekarang itu di kisaran ada ya, kalau beras dolok itu 60.000. Harga anggur asam berapa? Bang Lili, harga anggur asam berapa? Harga anggur asam? Janganlah itu. Rokok apa rokoknya, Bang? Bang Leslie. Ya siap. Sebungkus berapa, Bang? Rokok. Tergantung seleranya apa, rokok apa. Ya Pak Leslie, rokoknya apa? Di Sabtu Premium ya, 22.000 satu bungkus. 22.000. Sebungkus berapa? Satu bungkus habis nggak dalam satu hari? Enggak. Bisa 2-3 hari baru habis. Baru habis. Gitu. Kalau ban depan itu Pak, ukuran anginnya berapa maksimal kira-kira idealnya? Ban depan. Ban depan apa ya? Motor. Saya nggak tahu lah. Pak Leslie nggak pernah naik motor? Benar, saya lebih sering dengan mobil ya sekarang. Ya. Oh mobil. Kalau ban depan mobil berapa Pak? Idealnya ukuran anginnya. Tapi dia punya angkanya saya lupa ya. Tapi nanti saya foto lagi. Kalau anginnya ditambahkan ban depannya 25. Kemudian ban belakangnya 30 atau 35 terserah. Udah bisa buka toko ini Pak. Apa itu namanya? Lapak kompresor itu. Udah bisa itu. Woi, abang gimana? Abang di Surabaya, abang Surabaya. Saya mau ke Surabaya loh. Bentar ya. Saya di Surabaya nih Pak. Oh, nanti aku pergi cari ya. Kita jumpa cerita lah. Cari aja Pak seputaran. Saudara ya. Beda tapi kita bersaudara ya. Ya. Abang blender di mana? Bang blender di ini Pak, di Merauke dia. Merauke jauh banget. Gak cukup duit sampai ke sana. Saya mau nyambung ya kalau begini. Nyambung. Kalau iman nggak nyambung kemana-mana, pening. Bodrek kenapa kok? Saya pikir abang blender di mana begitu. Kalau ada dekat sini kita bisa jumpa lah. Senang-senang kita menikmati lah. Kalau kepaksa disuruh iman juga, kadang-kadang kita juga capek juga loh. Oh kita berantem bakal lain, padahal kan kita bersaudara ya. Kita lagi mencari jalan untuk ke akhirat nanti, tapi tentu tetap jalan kita berbeda ya. Tapi kita beriman cuma satu pilihannya saja, bahwa kita semua ciptaan Allah, entah apapun agama kita ya. Satu Tuhan kita Pak. Kalau beda Tuhan Pak masuk neraka. Kalau salah Tuhan. Iya dong. Siap Abang Blender. Bapak siap masuk neraka? Hah? Oh siap aja. Siap masuk neraka. Siap ya. Aduh Makjang siap. Siap aja masuk neraka ya.
Tapi kalau aku masuk aku ketua abang beliau ya biar aja. Apa dia nggak mau lah. Nggak mau lah ngajak-ngajak orang ke neraka. Ke neraka ngajak-ngajak. Enggak lah. Tapi neraka kekal. Kalau kami enggak. Karena kan yakin kali pasti masuk surga. Iya iya. Ngeri loh Pak, les neraka. Ya, tapi izin abangku, aku boleh kasih tahu ya. Kenapa kok harus untuk sebelum ke surga harus masuk ke neraka dulu baru bersih-bersih. Bukan, kan tergantung amal ibadahnya, perbuatan. Oh, amal ibadahnya ya. Oke. Iyalah, tergantung perbuatannya. Kalau kita umat Islam itu Pak, yang orang harus masuk surga itu nggak boleh ada yang berdosa. Gitu. Jadi kurangi semaksimal mungkin, seminimal mungkin dosa di muka bumi supaya nggak dihukum di neraka dulu gitu. Begini ya. Dengerin dulu, saya belum selesai Pak. Ini kan ngomongin bensin, dengerin dulu. Kecuali ngomongin ban depan ya. Siap yang abadi selamanya di neraka itu orang kafir yang menduakan atau salah Tuhan. Ya, gitu Pak. Betul tahu itu. Abang masih mau berlutut selamanya di neraka Bang? Enggak loh, aku sudah pastikan jamin di dalam nama Tuhan Yesus lah, itu pasti masuk surga dong. Di mana itu tertulis? Ada dong, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya, banyak lah. Itu kan cuma Yesus cuman jalan, bukan tujuan. Ya karena orang nggak tahu jalannya, ngapain kita cari orang yang tidak tahu jalan? Pak Leslie sebenarnya Tuhannya ada berapa sih? Satu aja loh. Yang mana, Yesus atau Bapak? Satu. Hakikatnya satu. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya abang mau yang mana? Silakan. Kita tawar menawar ya. Iya. Ya tawar menawar nih. Netizen, ntar dulu saya minta pendapat dulu sama netizen. Pak Leslie menerima penawaran, yang manakah yang Tuhan antara Yesus dan Bapak? Ntar dulu. Bapak, Anak dan hakikatnya satu. Allah itu sendiri, Allah dalam Bapak ya. Bapak itu kan Roh Kudus ya. Ini nih kita minta friends, netizen ya, netizen, bantu Pak Leslie, yang manakah sebenarnya yang harus disembah? A. Yesus, B. Bapak. Bantuin Pak Leslie teman-teman, bantuin. Dia lagi nggak bisa menjawab. Yang manakah yang patut disembah? A. Yesus, B. Bapak. Cepetan bantu Pak Leslie. Ya, siap. Tuh, rata-rata menjawab B. Pak Leslie, Bapak. Gak apa-apa lah. Oke, Bapak lah, terima kasih. Ya. Ikut netizen dia. Abangku ya. Tapi jangan lupa bahwa jaminan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai Bapa di surga jika tidak melalui aku. Harga cabai keriting di sana berapa Pak? Mahal ya cabai. Di Kota Kubang masih murah banget loh, 10.000 1 kilo. Wih, murah banget ya. Di sini mahal Pak, Surabaya. Kalau begitu aku kirim loh, biar apa ya, kita bantu-bantu juga, kita cari untung sedikit loh. Oh iya, baku untung kita ya. Bisa bisnis ini. Boleh ya? Nyambung kalau itu. Kalau itu nyambung loh dah. Kalau bicara nggak nyambung dah. Pak Leslie, Pak Wahyu, kalau duit 100.000, harga rokok tadi berapa? 22. Harga rokok di Kota Kubang 10.000 aja ya. Kalau misalnya nih duit 100.000, belanjanya 22.000, kembaliannya berapa? 100.000 ya, kembaliannya berapa ya? 78 ya. Pinter dia. Kan? Nyambung ya, masalah duit. Abang gimana sih abang tadi seperti itu? Gimana sih? Tapi abang saya punya saudara jadi ya sudah apa-apa, gak apa-apa lah. Sonde apa-apa kata orang Kupang, sonde apa-apa. Sonde apa-apa, sonde itu kata tidak, disamakan dengan kata tidak. Ya, oke. Silakan. Oke. Pak Wahyu, monitor. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Wahyu.
Cek. Ya itulah teman-teman ya, kalaupun namanya kita lihat ya, Pak Leslie apa yang dia sampaikan, mudah-mudahan ada pencerahan buat dia juga untuk kita, ya kan? Apa yang beliau sampaikan, pencerahannya untuk beliau, yang poinnya untuk beliau juga. Jadi ya begitulah Ten. Pak Ken. Siap, abangku, hormat. Itu Ken. Satunya bos mana? Abang semua mana? Pak Leslie, saya mau nanya terakhir. Ya, Pak Leslie kan tahu caranya masuk TikTok. Tahu nggak cara keluarnya, Pak? Tahu dong. Coba praktekin, Pak. Aku mau keluar ya. Coba dipraktekin aja lagi. Dipraktekin doang. Sebentar, saya laporin tuan nomor abang Blender ini keras banget loh, tapi luar biasa ya. Makin matang banget loh. Padahal abang Blender ini keras banget ya. Oke, abang Blender boleh izin saya keluar? Ya, boleh, tapi coba praktekin aja dulu, Pak. Praktekin dulu cara keluarnya, nanti abang balik lagi. Coba praktekin, Pak. Ya kalau keluar begini agak jauh loh. Kalau diturunin boleh pakai di sini. Nggak, maksud saya kalau mau keluar itu yang ditekan yang mana? Karena ada di kali tanda X itu kan disentuh. Coba praktekin, Pak. Coba praktekin. Oke. Oke, baik host dan saudara semua. Terima kasih Bang Suma, luar biasa. Banyak hal yang saya dapat ya. Dan saudaraku semua ya. Mohon izin, jangan sampai saya nggak bisa ketemu Komal ini lagi ya. Karena ini dia keluar agak jauh lah. Kalau aku diturunin kan pasti parkirnya di bawah sini. Tapi disuruh keluarin ya oke lah. Siap, hormat diberi saudaraku semua. Sampai jumpa ya, selamat pagi. Abang Blender itu luar biasa ya, makin teduh dan tenang. Saya nggak disebut Pak, nama saya Marwoto. Abang Marwoto juga hormat diberi, terima kasih. Hormat diberi. Pak, kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya. Dan Tuhan memberkati kita semua ya, hormat ya. Sampai jumpa di kesempatan. Abang Blender, kira-kira yang terakhir ini Pak, ada yang tidak ingin ditanyakan terakhir kali Pak? Ada yang tidak ingin ditanyakan? Saya Abang Blender saya ini luar biasa banget loh, lebih matang. Abang Blender keras banget loh kalau bicara, tapi luar biasa. Dengan kematangan iman dia mengarahkan diskusi. Belum tahu Pak Leslie, Bang Blender itu suaranya keras, tapi dia lagi di lampu merah, lembut orangnya. Sampai jumpa saudaraku, hormat semua, Tuhan memberkati kita semua ya. Bang Suma hormat diberi, itu luar biasa loh. Terima kasih ya, sampai jumpa di kesempatan lain. Kalau memang bisa jumpa lagi kembali ya oke. Hormat. Kapan keluarnya Pak? Ini mau keluar. Saya mau praktekin. Ya pintar dia tuh praktekinnya tuh. Orang dia harus halusin gimana cara keluar TikTok, udah dia harus halusin. Kapan keluarnya? Loh, bener-bener orang ya. Baru keluar nih. Kalau masalah kepercayaan nggak ngerti, tapi kalau masalah yang lain-lain ngerti. Harga bensin, harga beras, harga itu minuman, harga cabai keriting. Beli rokok kembalian paham nih. Ya, Bisto. Ya, ini Ken monitor Ken. Ya, jadi hantu semua ya di atas ya. Bisto. Ngoroknya pulanya. Gue kalau nongkrong sini sama Bang Dewa sepi loh tenanya, benar. Tadi banyak, tapi ya mudah-mudahan lah. Memang sepi tadi banyak lah. Tapi alhamdulillah Bang, Komalku ini kuat Bang. Mau maki 2 hari kuat Komalku. Makanya kalau ngegas kadang ngaco udah pindah. Iya memang itu ngaco. Error Bang, wah merudal tadi. Tapi kelompok Edis kemarin turun kemari. 1 batalion menyerang. Nggak jatuh juga, makanya iri dia. Edis, Komal dia kan kuat. Komal kita tengok Islam habis tumbang semua. Ngelek memang iya. Dari awal tadi dari PPJ naik, udah kena hantam terus. Tadi yang nomba itu yang ide.
Gua mau itu si PPJ itu udah mulai sadar katanya ya si PPJ. Enggak. Masih ngaco. Kemarin tempat Julius dia katanya gitu ya, minta maaf. Makanya kemarin tempat Julius dia minta maaf di sini. Halo kafir-kafir deh. Sebenarnya sih pada dasarnya itu anak ngerti Islam ya pasti, cuman karena masalah keluarga doang. Iya, tapi dia begaduh bang sama BAB tuh, makanya dia kayak gitu. Udah mau masuk, nggak bisa percaya itu anak tuh, bisa dipercaya. Ya, tapi di saat komalku keluar, oten-oten pada jantungan semua, jantungan naik ke atas, bersiksa. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, nggak apa-apa, yang penting berdiri. Oten juga Una tetap juga kadang pasang surut. Nggak ada oten semakin jelas kebenaran Islam, mereka takut ya. Nggak ada oten semakin jelas. Punahnya oten ini jangan buat kita kendor, karena Wanes pun nyerang juga oten. Wah, berebut macam mancing, masuk ke Komal Wanes. Aku yo mana oten mana, gila. Wanes saja pun nyerang oten, keliling dia nyari, bahkan masuk di Komal Muslim untuk menyerang oten. Gila nggak? Kemarin tempat siapa tuh? Boruni Yesus. Wanes nggak mau diskusi sama Islam. Oten-oten diserang. Kadang-kadang dari Wanes pun masuk ke Komal Muslim mau nyari oten. Bayangkanlah oten sama oten beragaduh. Saking punahnya oten. Udah punahnya oten sekarang udah. Itulah yang disebut satu pohon beda cabang. Benar. Yang dianggarkan sekarang ini itu ya. Ngeri loh itu satu pohon beda cabang. Pada satu Tuhan ya bang ya. Iya, misalnya pohon mangga, yang satu buahnya mangga, yang satu buahnya duren, itulah. Tapi satu pohon. Iya.